Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lemas ini. Bapak ulangi ya. Najma, kayaknya udah lemas itu, masih semangat. Ya, yang lainnya juga alhamdulillah ya. Kita sambil nunggu siswa-siswi lain gabung kembali untuk pembelajaran seni budaya ini. Bapak lihat kesiapannya dahulu, Maisha, Putri, Sandi, silakan dibuka kameranya. Sambil Bapak lihat absensinya, masih ada beberapa teman yang belum masuk ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa ikut gabung di room ini. Baik. Ini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang konsep seni ya, di mana konsep seni itu di dalamnya ada membahas tentang fungsi seni gitu ya. Masih ingat kan pembelajaran minggu kemarin tentang konsep seni. Nah, ini kita masih dalam satu konsep seni, tapi lebih kita ke proyeknya hari ini ya. Nah, adapun materi yang ingin Bapak sampaikan akan kita pelajari adalah karya seni rupa 3 dimensi ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya untuk menambah rasa nasionalisme gitu ya di siswa-siswi sekalian, cinta pada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna ya, duduk tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ini ada pesan, sebetulnya pesan ini dibuat menahan lelah karena belajar, apalagi ini pembelajaran sesi terakhir ya. Kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Nah, merasa lelah ketika belajar, karena dengan pembelajaran nanti di masa depan kita akan banyak dimanfaatkan, banyak bermanfaat gitu ya. Jadi jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan, ya begitu. Jadi tetap harus semangat. Baik. Nah, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yang ingin Bapak sampaikan adalah setelah melihat beberapa contoh melihat tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menciptakan dan dapat diharapkan mampu membuat sketsa patung dengan baik. Kompetensi dasar dan manfaat pembelajaran, metodenya itu menggunakan ceramah, tanya jawab ya, kedepannya nanti juga diskusi. Tapi ya, di sini sudah bisa melihat gambar, ada gambar apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab itu gambar patung bukan itu? Gambar hewan. Yang satu relief sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu patung. Apa bedanya relief sama patung? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa bedanya relief sama patung? Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ayo, apa bedanya relief sama patung? Tidak tahu? Nah, baik. Di sini kita mulai masuk pembelajaran ya. Jadi, relief itu 2 dimensi, kalau patung 3 dimensi. Gitu ya. Mungkin selama ini menganggap relief ini 3 dimensi. Padahal relief itu 2 dimensi, walaupun bentuknya hampir sama, tetapi si relief ini hanya bisa dilihat satu arah,
sedangkan kalau patung bisa dilihat dari segala arah. Apa ini pengertian patung? Rudi, fungsi patung. Coba ada yang tahu dari gambar Borobudur ini bisa dikatakan bahwa fungsi patung itu apa? Ayo, kalau melihat dari gambar ini, ada yang bisa menerka, berarti fungsi patung itu sebagai apa? Neng? Sarana. Sarana apa? Sarana untuk mengenang kejadian bersejarah, Pak. Oh iya, sarana untuk mengenang masa lalu. Nah, kalau yang itu jawaban nomor 2, fungsi patung sebagai monumen. Jadi untuk mengenang sejarah. Jadi fungsi patung itu sebagai apa? Hiasan. Hiasan, iya betul. Ini sebagai hiasan, tapi lebih tepatnya fungsi patung sebagai dekoratif ya, atau dekorasi gitu. Karena disimpannya itu buat menghias, begitu ya, menghias taman seperti itu. Nah, kalau yang ini fungsi patung sebagai seni, yaitu hanya dilihat dari bentuknya saja. Dia tidak berfungsi lain, hanya untuk dilihat, gitu, keindahannya. Ya, fungsi patung sebagai seni. Dan yang terakhir, coba tebak, ini lagi buat gajah-gajahan ya, miniatur begini. Ini fungsi patung sebagai apa kira-kira? Ya. Penghasilan. Kenapa? Apa Rudi? Fungsi patung sebagai kerajinan ya, karena dibuatnya banyak, begitu kecil-kecil seperti ini, jadi fungsi patung sebagai kerajinan. Nah, berikut nih, yang mau nyatet nih, silakan catat. Jadi fungsi patung itu sebagai seni, sebagai religi, sebagai monumen, sebagai arsitektur, sebagai dekorasi, dan sebagai kerajinan. Paham ya? Nah, ragam patung kalau dilihat dari coraknya, ada corak imitatif atau realis, yaitu patung tiruan alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, tadi patung-patung yang tadi yang di fungsi patung itu rata-rata adalah corak imitatif atau realis ya. Kemudian ada juga corak dekoratif, yaitu ini patung ini ya, patung orang gitu ya pengertiannya. Ada patung dada, ada patung torso, ada patung lengkap. Patung dada adalah penampilan karya patung sebatas dada ke atas. Gitu ya. Biasanya patung-patung seperti tokoh-tokoh gitu ya. Ini masuk ke bahan keras, bisa batu, bisa besi, bisa tembok dan lain sebagainya. Itu masuk bahan keras. Ya, sangat mudah membedakannya. Kemudian teknik membuat patung. Nah, ada teknik modeling. Teknik modeling itu apa coba? Teknik dengan cara dibentuk ya. Nah, ada teknik casting. Nah, teknik casting ini dicetak. Patung-patung yang dibuat dengan cara dicetak dan dinamakan dengan teknik casting. Ada juga teknik carving. Nah, teknik carving ini teknik yang paling lama turun-temurun gitu ya, sudah pembuatan awal patung ini menggunakan carving, yaitu dengan cara ditatah atau dipahat gitu ya. Ini sangat tradisional ini teknik carving ini. Dan yang ketiga adalah teknik assembling, yaitu dengan cara dirakit ya. Dan terakhir assembling ya. Ini contohnya. Ini mungkin dengan teknik dilas ya, dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, logam-logam disatukan dibentuk menjadi seekor binatang begitu. Nah, kemudian kita masuk nih ke materi yang selanjutnya. Kira-kira bagaimana sih proses pembuatannya, bagaimana seorang Nyoman Nuarta ini yang pembuatnya ya, senimannya bisa membuat patung dengan begitu bagus gitu ya. Kemudian dengan ekspresi kudanya beda-beda, geraknya beda-beda, jumlah kudanya juga ditentukan.
Jadi sebelum membuat patung ini terlebih dahulu harus apa sih? Harus buat apa sih si senimannya? Ayo dijawab. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita mau membuat patung gitu ya. Apa yang harus kita buat? Sketsa. Betul, Najwa. Sketsa 100 buat Najwa ya. Nah, jadi si Nyoman Warta sebelum membuat patung ini, tentu pertama yang harus dilakukan itu membuat sketsa berapa jumlah kudanya, sketsa. Jadi untuk hari ini kita akan membuat sketsa ya. Apa sih teori yang ada tentang patung? Kemudian teknik dan bahan. Nah, sebelum membuat sketsa, jadi kita harus tahu dulu nih teknik yang akan digunakan membuat patung ini apa bahannya, tekniknya. Terus bahan juga. Bahannya kita akan membuat dari apa? Dari kayu, dari semen, dari logam. Mau buat patungnya apa? Setelah itu tercapai semua, barulah kita membuat yang namanya sketsa. Ya. Tugas hari ini siswa-siswi adalah membuat sketsa. Nah, ini contoh-contoh sketsa ya. Nah, karena Bapak sudah tentukan sketsa yang betul, bentuknya tidak terlalu rumit gitu ya. Kemudian tidak rawan patah bagian-bagiannya gitu. Nah, jadi tugas hari ini adalah baik, apakah sudah selesai sketsanya? Ada yang sudah selesai? Rudi udah selesai membuat sketsanya? Sudah, Pak. Coba Bapak lihat. Saya, Yang lain Pak. ada yang sudah selesai sketsanya? Saya. Coba lihat. Nah, itu juga boleh ya. Buat itu apa, bebek apa mentok itu, Neng? Bebek kayaknya, Pak. Kok kayaknya sih kamu yang buat tapi bingung. Ada lagi yang lain yang udah selesai sketsanya? Coba Bapak lihat hasilnya. Sudah, Pak. Mana lihat? Oh iya, boleh seperti 4 ada modeling, casting, carving, dan assembling. Nah, itu yang dibawa pulang hari ini ya. Jadi bekal hari ini adalah kalian mengetahui ada 4 teknik dalam mematung. Ada modeling, casting, carving, atau assembling. Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan juga Bapak mau mengingatkan bahwasanya karena kita sudah membuat sketsa, berarti minggu depan kita akan membuat patungnya. Nah, tolong dicatat ini ya siswa-siswi semua. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Bawa cutter, bawa wood guard, pisau ukir kalau yang punya, bawa gunting, amplas, pensil, dan penggaris. Sedangkan bahannya ada tepung gip, ada mangkuk, ada kardus, ada lakban. Nah, bahan-bahan ini harus disiapkan semua. Kalau untuk tepung gipnya, gipsum, bisa didapat di material ya. Jangan salah, jangan beli semen putih, beda. Kalau semen putih nanti kalian akan repot untuk mengukirnya atau menatanya ya. Jadi harus dipastikan bahwa yang kalian beli itu adalah tepung gipsum, gitu ya. Sudah dicatat semua? Rudi? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa penutup dulu sebelum kita akhiri. Ya, Rudi ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.